sedang gimana caranya untuk melakukan upaya dalam tanda kutip melawan gugatan yang dilakukan oleh sebuah label rekaman ya untuk melakukan judicial review atau uji material ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 18 dan 30. Ya, jadi tadi adalah sebuah acara di mana Persatuan Artis Musisi Melayu Indonesia yang diketuai oleh Pak Haji Rhoma Irama itu memberikan kuasanya secara simbolik kepada kami dari tim hukum ini. Dan ya tadi, jadi seperti mengukuhkan bahwa kita sekarang berjuang untuk bagaimana caranya supaya pasal 18 dan 30 itu tetap ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Undang-Undang Hak Cipta. Itu sih. Ya. Mungkin polemik ini terjadi beberapa lama sih, atau mungkin upaya apa juga yang akan ditempuh memperjuangkan. Mungkin gini, yang harus kita tahu dulu adalah, sorry saya buka masker aja. Pasal 18 dan 30 ini ketika dibentuk di dalam undang-undang sebetulnya tujuannya baik. Ya. Ada beberapa pencipta yang mungkin di awal waktu bahkan saya pun belum lahir gitu. Mereka melakukan kontrak negosiasi dengan label rekaman, produser itu tanpa menggunakan kontrak, ya hanya dengan menggunakan secari kertas. Ya pokoknya intinya itu sebetulnya kalau kita berbicara mengenai hukum kontrak itu tidak sama sekali bertentangan dengan yang namanya konsep berkontrak gitu. Dan apalagi ditambah dengan posisi sebagai produser dan ini pencipta kan itu ada gap yang lumayan tinggi. Nah, kalau kita sarikan itu semua, kita sarikannya ke dalam yang namanya jual putus, sistem jual putus atau flat paid. Nah, flat paid ini sebetulnya yang menjadi salah satu jiwa dari Undang-Undang 28 2014 bahwa ini yang mau dihapuskan flat paid ini. Kita nggak boleh lagi ada flat paid. Ya, kita harus fair, duduk sama-sama. Kita tentukan bahwa setiap pencipta itu punya hak untuk mendapatkan royalti dari apapun hak ekonomi yang diambil dari ciptaannya. Nah, pasal 1830 ini secara spesifik sebetulnya adalah upaya untuk mendudukan kembali, karena dulu ada beberapa label yang melakukan jual putus ini ke pencipta. Jadi intinya gini, setelah 25 tahun, kepemilikan master atau kepemilikan lagu itu tetap dimiliki oleh produser, namun yang beralih adalah hak ekonominya dari pencipta. Nah, ini yang mungkin yang kita lihat adalah mungkin beberapa produser ini tidak bisa menemukan momen untuk bernegosiasi ulang antara produser ini dengan pencipta. Seperti tadi Pak Chandra bilang, mungkin ada yang memang masternya mangkrak ya, istilahnya adalah masternya mungkin kita udah nggak tahu lagi siapa yang megang, siapa yang penciptanya, kita udah nggak tahu, mungkin nggak ketemu siapa ahli waris dan segala macam. Jadi tidak bisa di-trace, tidak bisa dilakukan negosiasi ulang. Hanya mungkin keputusan untuk beberapa label rekaman ini dalam tanda ini musika gitu ya, dia memutuskan untuk kemudian melakukan gugatan, menurut saya agak terlalu jadi seolah-olah ditangkap oleh pencipta sebagai tindakan yang di luar batas ini. Karena harusnya kita bisa duduk bareng renegosiasi ulang seperti apa yang dikatakan undang-undang di pasal 18 dan 30 gitu loh. Itu sebetulnya. Ya, setelah 25 tahun, kepemilikan master tetap dipegang produser, hanya hak ekonominya yang berpindah ke pencipta. Dan sebelumnya selama 25 tahun itu dimiliki oleh produser semuanya. Dan ini fair, setelah 25 tahun balik ke pencipta. Jadi biar kalau misalnya produser mau jual master, misalnya mau di-digitalize, mau dijual ke digital streaming platform, let's say misalnya Spotify, iTunes atau apa, dia harus duduk dulu nih sama pencipta karena haknya sudah ada di pencipta lagi. Maaf, saya mewakili teman-teman ini bahwa sebelah saya ada Sambu Aceh Bimbo, Chandra Darusman, Bangun, Ika Nurjana, dan ada Marsha, ada teman-teman semuanya, Vicky Darmawan, juga bidang hukum, bahwa kita kumpul di sini dalam rangka untuk mengcounter judicial review yang diajukan oleh Musika Record kepada Mahkamah Konstitusi, di mana mereka ingin menghapus pasal 18 dan 30, di mana di dalam pasal itu terdapat bahwa hak cipta itu kerjasama antara
hak cipta dan produser itu berlaku hanya 25 tahun. Kemudian selanjutnya dikembalikan kepada pencipta. Nah, ini yang sedang kita bersatu untuk katakanlah membackup undang-undang ini, produk DPR RI tahun 2014. Jadi agar tetap undang-undang itu berlaku sampai saat ini tanpa ada judicial review. Jadi prinsipnya kita di sini berdiri untuk membela DPR agar tidak merubah undang-undang hak cipta nomor 28 2014. Prinsipnya itu jadi supaya nggak bias ya, kita maknanya akhir tahun ini bahwa kita tengah memperjuangkan hak cipta di MK. Ini satu ciri khas dari penutupan tahun ini, adanya upaya judicial review dari pihak produser, dan tentunya kita juga dari pencipta untuk mempertahankan itu undang-undang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Pasal 14 itu bahwa hak cipta itu ada intellectual right, sesuatu yang sangat berharga dan tidak bisa disamakan dengan barang, tidak bisa disamakan dengan jual beli barang. Jadi dia sangat eksklusif. Saya rasa akhir tahun ini mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah SWT agar undang-undang ini tetap berjalan sebagaimana adanya tanpa ada amandemen, perubahan dari MK. Itu aja, terima kasih ya. Itu aja tadi hak cipta. Makasih banyak. Kan banyak musibah juga nih Pak di tahun ini, mungkin memaknai seperti apa? Oke, musibah, mengenai musibah ini Masya Allah, hanya pertama bahwa kita harus mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Karena buat orang beriman, musibah itu ada hanya 3 kemungkinan: ujian, peringatan, atau hukuman. Yang tahu kita, apakah ujian ini, musibah ini ujian untuk bangsa kita, atau untuk komunitas kita, atau untuk pribadi kita, atau peringatan saja, atau bahkan hukuman. Ini yang tahu kita. Oleh karena itu musibah harus kita jadikan satu momentum untuk mengadakan kontemplasi, evaluasi, muhasabah, sehingga nggak terjadi lagi hal yang sama ke depan. Kira-kira seperti itu, secara pribadi, komunitas, ataupun bangsa. Besok itu baru setelah kita preskon ini, besok baru ada sidang kelanjutannya, tapi kita sudah siapkan dukungan lah ibaratnya gitu. Nah, kalau dari pemohon ini disetujui untuk proses selanjutnya baru sidang, baru nanti kita upaya selanjutnya law firm advokat kita yang akan ada di belakang pemerintah untuk mensupport, dan kita memberikan kuasa kepada advokat kita bahwa kita memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mempertahankan undang-undang cipta itu. Iya, jadi yang paling pokok adalah hak ciptanya, tapi pemerintah juga memberikan hak yang sama kepada hak terkait. Cipta itu adalah pencipta. Nah, kalau aku berarti aku penyanyi. Nah, itu adalah hak terkait. Sebuah master atau sebuah produk itu kan pasti ada karya seorang pencipta, tapi ada penyanyinya. Let's say Terlena gitu ya. Terlena itu adalah produk di tahun 1997-98. Artinya dalam pencapaian saya mungkin putus atau pencipta mungkin menjual haknya itu, bukan menjual ya, agreementnya adalah jual putus zaman dulu tanpa ada batas waktu. Nah, pemerintah kan di 2014 ini mengatur bahwa setelah 25 tahun itu harus melakukan dikembalikan lagi ke pemegang hak, dan habis itu dia harus bernego ulang. Bukan berarti boleh diberhentikan ya, tapi dinego ulang, atau ada hak royalti atau ada hak yang harus dinegokan, karena itu kembali ke penciptanya terutama. Kalau penciptanya nggak ngasih, dia nggak boleh lakukan. Nah, si Terlena ini kan kalau misalkan sudah 25 tahun, artinya penciptanya harus mendapatkan haknya lagi, kembali lagi. Kalau undang-undang ini ternyata dianggap ditolak, atau sekarang penolakan undang-undang ini dikabulkan gitu dari label bahwa oh ini akan boleh, nggak apa-apa lebih dari 25 tahun, artinya
hak eksklusif si pencipta ini menjadi terputus karena dia tidak lagi punya hak untuk membela haknya ke depan 25 tahun ke depan pada itu, atau ada nego ulang. Itu yang dimaksud. Ini adalah mungkin kalau boleh dibilang ini adalah bentuk pensiun kita profesi sebagai penyanyi, sebagai di bidang seni, karena semua produk yang berhubungan di 25 tahun yang lalu itu artinya produser ini harus bernego ulang. Paling nggak bernego ulang atau cari jalan tengah sehingga haknya tetap berjalan gitu, atau haknya tetap terjamin untuk pencipta dan terkait. Kenapa sih? Karena sekarang era digital, produk saya kan yang dari zaman bahula udah suka ada tuh, cari aja gitu, kita bisa lihat gitu. Nah kalau dulu kan putus, nah kalau sekarang pemerintah ngatur untuk tidak putus, kalau di luar 25 tahun kita masih punya hak artinya kan itu pensiun kita gitu. Nah terlena itu sudah 25 tahun, jadi artinya kalau misalkan di tahun berikutnya saya bertanya kalau itu masih diproduksi lagi, masih ada di konten YouTube kah, konten TikTok kah, atau digital lainnya, itu penciptanya otomatis mendapatkan haknya gitu. Itu pensiunnya lah ibaratnya. Berarti terlena sendiri udah dari tahun berapa dan bagaimana nih dulu kan hebohnya? Hanya ya artinya ini juga pembelajaran buat saya pribadi. Saya ngerasa belajar ya bahwa ada proteksi buat kita gitu, bahwa oh alhamdulillah ya setelah 25 tahun ke depan kalau ini produk saya ini mukanya masih saya, suaranya masih saya, as long itu ya kalau sebagai penyanyi, kalau itu suara masih saya dan mukanya masih saya, berarti saya punya hak. Kecuali kalau mukanya udah bukan saya, itu lain lagi. Tapi yang melekat adalah yang pasti cipta. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.